Ini yang juga perlu diketahui oleh masyarakat. Di bikers itu bukan pengangguran. Ikuti obrolan kami di BDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ganteng dan juga kelihatannya wow gagah banget. Karena di depan saya sudah hadir yaitu kita panggilnya Om sebenarnya, Om Syahril Rauf, Ketua Umum YSMC Indonesia, Komunitas Biker. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hadir di studio kita rasanya seperti apa? Ya, sebenarnya sih pengalaman pertama. Biasa di jalan, tiba-tiba di studio gitu ya? Oke. Hari ini kegiatannya apa saja dari pagi sampai sekarang? Rutinitas kerja dari kantor, cuma sempat lupa sih jadwalnya hari ini. Sempat lupa. Tapi menyempatkan diri hadir dan sekarang sudah ada di sini. Ya, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Anak? Sehat. Ada berapa sih? Dua. Yang pertama umur berapa? Pertama naik kelas 6 SD. Yang kedua kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Iya. Berarti lucu-lucunya ya? Iya, lagi lucu-lucu. Yang kelas 6 SD itu cowok cewek? Cewek. Cewek yang cowok sepasang. Berarti sekolah online ya? Iya, sekolah online. Sampai saat ini. Sampai hari ini. Oke. Bekerja dan sebagai biker. Kalau boleh tahu bekerja di mana? Di finance, salah satu finance. Oke, salah satu finance swasta berarti ya. Iya, swasta. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara masalah pekerjaan dan juga kegiatan sebagai biker, itu bisa diatur nggak sih Om? Sampai hari ini untuk saya pribadi ya itu tidak kendala karena pada saat kita mau berkomunitas atau masuk organisasi apapun itu, kita sudah tahu namanya risiko harus siap bagi waktu. Iya, jadi tidak langsung terjun gitu ya. Apalagi kan yang namanya bikers itu kan sebenarnya dia hanya hobi. Dia hanya hobi, bukan suatu keharusan. Bukan suatu keharusan. Cuma ya tetap ya namanya loyalitas itu kembali ke individu masing-masing. Kalau di biker itu kan kita mengenal Om dan apa sih Om dan Tante atau Om Oma apa? Iya, Om itu panggilan. Ada ya yang lebih umum panggil Om, tapi sebenarnya Bro atau Sis. Oke, Bro atau Sis. Ya. Oke. Saya panggil apa nih? Om Syahril Rauf kan terlalu panjang ya? Ariel. Iya. Nyanyi dong. Tapi bukan Peter Pan. Ya sekarang Noah namanya kan beda dong. Iya. Ya, tapi nanti nyanyi ya. Rata-rata yang namanya Ariel pasti jago nyanyi tuh. Ya kebetulan saya hobi, tapi dengar. Nyanyi enggak? Nyanyi enggak? Cuman suka dengerin lagu. Kalau denger musik senang. Lagu apa biasanya? Pop, dangdut, rock, mancanegara iya, pop iya. Wis jago ya. Iya. Luar negeri apa yang paling disukai? Lagu apa? Lagu galau kah? Lagu yang bikin sebenarnya saya kalau musik sendiri itu bukan terfokus pada penyanyinya, tapi hanya lagunya. Kalau saya senang walaupun misalnya contoh misalnya Scorpion, tidak semua lagunya Scorpion saya senang. Ada beberapa aja yang suka gitu, yang populer gitu ya. Populer ya. Misalnya Halloween. Semua lagunya Halloween saya senang. Scorpion lagu apa? Scorpion paling UNI. Coba nyanyi deh. Saya kalau dengar musik senang. Tapi kalau pada saat lagi ngendarain bike itu kan pasti susah dong dengerin musik, ya gak sih? Kalau mobil kan tinggal kita nyalain tape udah. Kalau saya sih kalau untuk berkendara yang namanya mendengarkan musik sama nerima telepon saya enggak pakai pada saat berkendara. Iya. Itu sudah tidak boleh memang ya. Iya. Sebagai pelopor berkendara, ya kan, membantu Bapak polisi juga sebagai pelopor keselamatan berkendara, betul? Iya, karena kan memang bikers itu kan sebenarnya dikenal bahwa bikers itu sebenarnya kan pelopor keselamatan berlalu lintas. Kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa biker itu mengganggu, itu kan kembali sebenarnya kan kalau kita makanya inilah PR pada saat di jalan juga kan kita sebenarnya lebih tertib dibanding katakanlah itu yang non biker gitu ya. Karena kan kalau kita pada saat berkendara sedapat mungkin kita tidak menguasai jalan, makanya teratur. Terkadang pakai kode tertib gitu ya. Jalan bebek yang harus benar-benar mengikuti arahan dari depan. Mengikut dari depan. Oke.
Om Ariel sudah berapa lama menjadi ketua? Ini se-Indonesia loh bahkan ya, chapter Sulawesi Selatan. Iya. Itu sebagai ketua itu sudah berapa lama? Kalau sebenarnya ini kan kalau YSMC-nya sendiri hari Senin nanti 17 Agustus itu kan sudah yang ke-6 tahun. Pas Indonesia merdeka gitu ya? Iya. Jadi YSMC ini didirikan tepat 17 Agustus 2014. Oke. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Ya, itu masih independen. Jadi dia masih independen pada saat didirikan. Jadi nanti pada saat Mubes ketiga, anggota sepakat untuk membuat yang namanya chapter. Sehingga Maros ini adalah pusat. Yang lain itu adalah chapter. Chapter? Iya. Justru Maros jadi pusat? Pusat. Walaupun dari Makassar? Chapter. Jakarta? Chapter. Wow. Luar biasa ya? Nah, ya. Misalnya ada di Jakarta chapter. Jadi chapter Jakarta, iya, pusat Maros. Iya. Berarti nggak boleh cari MC lain dong ya? Oke, ini kalau kita berbicara masalah Om sebagai biker dan juga sebagai pekerja dan kita melihat juga warawiri dengan komunitas pastinya di masa pandemi seperti apa? Apakah ada perubahan-perubahan yang drastis yang mungkin dulunya suka kumpul-kumpul dengan teman-teman biker di komunitas tiba-tiba di pandemi dirumahkan? Iya. Sangat berpengaruh, termasuk di kegiatan-kegiatan teman-teman agendanya. Karena kan selama pandemi ini kan ruang gerak dibatasi, ngumpul-ngumpul dibatasi, sehingga program-program kerja yang sedianya sudah diprogram, sudah ancang-ancang direncanakan tidak terlaksana. Kemudian kegiatan rutin malam Kamis dengan malam Minggu, malam Kamis itu Kopsam, malam Minggu itu Kopdar. Selama masa pandemi kemarin itu tidak terlaksana. Tapi setelah new normal ini kami sudah mulai bisa, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Minggu depan ada plan nggak untuk anniversary-an? Ada. Apa rencananya hari tanggal 22. Lokasinya di Bantimurung untuk anniversary-nya SMC. Cuma rekreasi aja begitu ya? Nggak ada event-event segala macam? Nggak ada, cuma sederhana dulu. Karena masih suasana. Apa sih keuntungan jadi biker? Secara finansial ada nggak sih untungnya? Kalau kita berbicara secara finansial sebenarnya tidak ada. Cuma ya enaknya kita banyak saudara. Banyak saudara. Iya. Walaupun kemana daerah kita tidak kenal, tiba-tiba masuk di suatu daerah kita jadi bisa dikenal sama orang. Oh ini beliau nih sebagai ketua walaupun mereka tidak mengenal kita bahwa kita adalah ketua atau apapun jabatan kita dalam klub itu, pada saat kita ketemu di jalan karena sudah semacam kenal wajah, sudah semacam kayak apa ya, saudara gitu ya, sudah ada semacam chemistry batinnya gitu. Oh tiba-tiba, oh ini saudara. Wah ini Om Ariel nih, Om Ariel nih. Saudara saya lewat nih. Saudara saya lewat nih, Om Ariel nih. Iya. Foto dong, tanda tangan dong. Wah, tapi kan Om Ariel ternyata. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian kan kalau semisalnya kita lagi ada masalah di jalan, enaknya kita tanpa yang namanya bikers sejatinya ya. Yes. Sejatinya bikers ketika melihat yang lagi trouble di jalan, baik dia itu bikers ataupun bukan, itu sejatinya tetap akan dibantu. Yang penting dia tidak lagi sedang buru-buru atau sibuk. Nah, berarti tidak ada istilah lu bukan teman gue loh. Tidak ada istilah seperti itu. Itu bukan bikers kalau dia memilih-milih seperti itu. Betul sekali. Biker manapun gitu ya. Iya. Dan jenis motor apapun. Iya. Walaupun bukan sport. Iya, walaupun bukan. Luar biasa sekali. Baik, saya mau tanya kepribadian Om Ariel. Sebagai biker, kalau kita lihat betapa gagah beraninya, ya kan, ganteng, luar biasa. Saya percaya bahwa istri pasti sangat cantik sekali. Anak-anak yang diturunkan sebagai anak yang luar biasa, malaikat kecil. Saya pengen tahu dong, Mas Om Ariel ada rasa ketakutan nggak? Ataupun fobia? Misalnya mungkin ada teman saya yang fobia dengan pisang. Atau teman saya seorang gitaris, wajah sangar, badan gede, tapi dia takut dengan kecoa. Om Ariel takut dengan sesuatu yang kecil nggak? Ya ini yang jadi masalah sampai hari ini, saya tidak tahu takutnya sama apa. Kecuali semuanya. Luar biasa. Fobia saya alhamdulillah tidak ada. Ya ada sama sekali.
Dari kecil? Iya, dari kecil. Nggak ada takut sama apa. Maksudnya biasanya kan ada orang hanya takut. Iya, memang pernah kadang saya temui ada teman aneh. Saya pikir aneh, takut sama karet. Apa? Ada. Di komunitas teman? Bukan teman main. Iya, teman main. Dia takut sama karet. Kan aneh saya rasa, ini karet. Apa sih ini karet gelang? Dijailin nggak itu? Hah? Dijailin? Iya, kadang kita kasih karet. Ya. Itu kalau misalnya mau buka bungkusan nasi kuning, nasi uduk begitu. Iya, harus orang lain yang buka kan. Nggak bisa. Temannya itu udah beristri? Udah berkeluarga? Udah berkeluarga. Wow. Sampai sekarang? Terakhir informasinya sampai sekarang iya. Wow. Jadi ketika lihat karet kayak semacam. Ketika diminta sebagai anggota biker, belum menjadi ketua waktu itu. Keputusannya gimana? Kebetulan saya tidak diminta. Menawarkan diri? Iya, saya tidak diminta. Memang saya yang minta bergabung. Terus kata istri apa? Istri mah alhamdulillah mendukung selama kegiatan itu positif. Daripada ngumpul-ngumpul ngedrak. Oke, betul melakukan hal yang tidak wajar gitu ya. Dan selama kalau kegiatan kami ada kegiatan, istri tahu, oh ini ada kegiatan seperti ini, misalnya kegiatan sosial, kayak yang sering kami lakukan itu sunatan massal seperti itu. Ini teman saya belum sunat Om. Iya. Kayak misalnya kalau Ramadan ada berbagi takjil seperti itu. Oke. Sempat datang ke tempat yang terkena musibah juga mungkin? Iya. Kayak kemarin yang di salah satu di lokasi di Maros kebakaran, biasa didatangin. Iya, kemudian ke kayak Pati. Terakhir kumpul dengan komunitas kapan? Ya. Terakhir kumpul dengan komunitas itu kapan? Malam kemarin. Malam kemarin? Iya. Di tengah pandemi, tapi prokes tetap ya? Iya, tetap. Masker harus tetap ya? Iya. Karena teman saya kemarin sempat disuruh push up tuh tim jalan. Ya, kemarin kita pada saat di lokasi Kopdam, Pak polisi patroli ada lewat, tapi kan kami pakai masker, akhirnya Pak polisinya foto-foto justru. Karena memang ada hubungan kerja sama bisa dibilang begitu ya, walaupun biker mungkin masyarakat umum yang masih belum mengenal itu, belum mengetahui detailnya. Saya mungkin mewakili beberapa saja ya dari masyarakat yang mungkin pernah berbicara, biker hanya sekedar buang-buang waktu ya kan, akhirnya membuat jalan kita jadi sempit, kemudian membuat ada yang ugal-ugalan gitu kan. Sementara yang saya pribadi pun tahu gitu loh, biker itu justru membantu pihak kepolisian, terutama lantas, lalu lintas ini untuk lebih mengatur jalan, karena sebagai pelopor keselamatan dalam berkendara, menggunakan helm, kemudian surat-surat lengkap gitu ya. Iya. Tapi saya pengen tahu dong, kalau misalnya di komunitas ada anggota ataupun member yang ternyata pernah berbuat satu kesalahan ataupun kekeliruan, itu gimana menyikapinya? Di aturan main kan tetap ada. Nah, kalau misalnya anggota yang melanggar, ya pasti kan dihukum sesuai dengan aturan main yang ada. Nah, iya. Istilahnya kita tidak serta-merta membela kalau memang dia salah. Nah, tapi kalau memang masih bisa diperbaiki, ya kenapa tidak? Sudah pernah? Sejauh ini paling kadang kan itu hanya pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas. Kalau misalnya pas lewat tidak lupa bawa SIM, nah, itu kan hanya kelalaian. Kalau seperti itu, saya rasa kalau kesalahan-kesalahan fatal sih untuk kami sendiri sejauh ini tidak ada. Ada touring dong? Touring iya, tapi kan kalau touring kan biasanya kan sudah semacam kayak sudah sinyal. Kalau pada saat touring itu kan kita yang jelas sopan. Walaupun misalnya contoh pada saat kita mau lewat pada saat kondisi pihak kepolisian lagi bertugas menjalankan tugasnya sweeping, kita juga sopan, paling tidak melapor izin untuk melintas. Iya, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya kita tidak sempat, paling tidak kendaraan dada klakson. Iya, kendaraan kita pelankan. Semua anggota gitu yang memberikan kode ke pihak petugas. Selama 6 tahun berjalan komunitas ini, touring sudah berapa kali? Kalau touring sih untuk saya pribadi
udah enggak terhitung juga sih, walaupun jarak-jaraknya ya masih seputar-seputar Sulawesi aja. Masih seputar Sulawesi saja atau Sulawesi Selatan saja? Sulawesi. Berarti ke Sulawesi Tenggara sudah? Belum sih. Sulawesi Barat? Ya, sejauh-jauhnya Sulawesi Barat. Karena nggak harus lewat laut gitu. Oke. Karena kan itu kan Bali. Ini kan di bikers itu ya. Ini yang juga perlu diketahui oleh masyarakat. Di bikers itu bukan pengangguran. Bukan pengangguran. Iya. Saya terus terang sebagai masyarakat awam ya. Saya kadang berpikir ini biker pada ngapain sih bikin komunitas gitu kan? Apa jangan-jangan mereka pengangguran? Jadi gitu harus diketahui bahwa orang di bikers itu bukan pengangguran. Mereka ada pekerjaan lain. Itu semua pekerja. Terlepas dari apa semua profesinya itu ada, bahkan sampai TNI. Wah, sampai TNI. Sampai TNI. Ya. Yang paling tinggi saya tahu pribadi adalah saya punya teman ajudan pribadi dari salah satu bupati. Iya. Dan dia juga sebagai ketua biker juga waktu itu. Iya, jadi sebenarnya di bikers ini semua profesi ada, pekerjaan ada. Mulai dari mungkin sebagai pejabat negara sampai kuli. Sampai kuli. Iya. Dan tidak memandang profesi masing-masing. Karena gitu ya. konsepnya itu kita mencari brotherhood. Iya, saudara. Selama touring ada pernah momen yang tidak akan pernah dilupakan mungkin? Walaupun cuma sesingkat-singkat itu aja ya, pendek-pendek. Iya, kemarin pada saat mau touring ke dekat sih ke touring wisata ke Bulukumba. Bulukumba. Iya. Kami itu hari kurang lebih sekitar 17 unit kendaraan touring. Di perjalanan tepatnya di Jeneponto. Ada wilayah namanya Karamaka. Teman kami travel. Jeneponto masih Sulawesi Selatan ya? Iya, crash. Namanya crash, kecelakaan. Iya. Oh, crash. Iya. Dia kecelakaan. Kemudian ya parah sih karena sampai separah apa? Ya, sampai tidak bisa berkendara lagi. Amputasi? Enggak sih. Maksudnya tidak bisa menjalankan kendaraannya pada saat itu. Oke. Ya, jadi dan akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit Jeneponto waktu itu terdekat? Terdekat puskesmas ya. Puskesmas. Pada waktu itu terdekat puskesmas. Touring dibatalkan di situ. Ya, akhirnya kita balik kanan kembali, tapi ya disinilah kembali. Kenapa saya sampai hari ini tetap berkomunitas? Karena disitulah saya melihat betul-betul persaudaraan ini. Pada saat teman kami kecelakaan, informasi itu akan Sulawesi Selatan mengetahui dan kami dijemput di rumah sakit umum Takalar. Terharu pasti ya. Iya betul. Makanya saya bilang ini ada apa rame-rame, ternyata bikers Takalar yang menjemput. Tanpa sepengetahuan Om malah. Iya, tanpa sepengetahuan kami tidak tahu. Mereka tiba-tiba sudah ada semua menjemput di sana. Mereka hanya dengar kabar bahwa kami akan dibawa ke rumah sakit umum Takalar. Itu melalui grup-grup. Grup-grup yang ada. Iya, grup-grup. Lempar-lemparan broadcast gitu ya. Broadcast WhatsApp. Bahwa ada dari komunitas ISMC lagi travel di ini rencananya akan dibawa ke rumah sakit umum Takalar. Komunitas yang di Takalar ya. Dalam hal ini ya saya sebut karena ini yang paling berkesan itu komunitas namanya Tersi Takalar. Tersi Takalar. Iya. Itu menyebut kami tahu-taunya di sana dan ada Piwang Takalar. Oke. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Persatuan bikers walaupun beda klub ataupun beda komunitas tetap saling membantu. Tapi gua mau ngomong Om Ariel sadar apa enggak makin geser ke kiri loh. Saya takutnya terhalang sama kamera saya Om. Saya nggak suka Om. Kapan lagi punya kesempatan ngomelin sama ketua ya kan? Oke baik. Kita main game sekarang Om. Kita ada permainan games yang menurut saya lumayan seru, sekedar iseng-iseng dan kita akan bermain games pilih cepat. Jadi Om Ariel akan memilih salah satu pilihan dari dua pilihan yang ada. Ya kan? Misalnya nih kalau saya tanya hitam atau putih, Om Ariel jawabnya hitam, tapi alasannya apa? Dipaparkan. Oke? Baik. Siang atau malam? Malam. Malam kenapa? Biar bisa kumpul-kumpul komunitas gitu. Iya, itu salah satunya. Di kantor biasa kerja malam juga gak? Sampai lembur-lemburan? Kadang. Lembur sampai jam berapa paling maksimal biasanya? 11 malam. 11 malam, berarti gak bisa kumpul dengan komunitas. Iya. Pulang ke rumah istri sudah tidur. Anak apa lagi ya? Iya. Oke, dangdut atau pop? Pop. Pop. Ini karena biar kelihatan sangar atau? Enggak juga sih. Karena memang senangnya pop dari awal.
Kalau dangdut? Senang juga sih, cuma lebih ke pop. Lebih ke pop. Kalau lagu dangdut yang paling disukai apa? Salah satu judul lagunya? Koplo kah atau apa? Lebih ke host DJ. Oh, host musik. Oke. Ya. Mantan anak klub kali ya. Klub malam ya, bukan? Yang berikutnya adalah touring atau liburan bersama keluarga. Ini berat sih. Touring dengan komunitas atau liburan dengan keluarga? Iya, touring sih. Oke. Perhatikan baik-baik. Tolong diberikan sanksi kepada Om ini, kepada ibu tercinta di rumah. Tutup pintu nanti malam ya. Jangan disitu masuk. Ya, kenapa? Ya ini alasannya. Oke, ya, kenapa touring? Touring tidak tiap hari. Touring tidak tiap hari? Tidak tiap hari. Tapi liburan dengan keluarga bisa dimanapun. Kemudian keluarga setiap hari. Setiap hari. Tapi kalau liburan dengan keluarga misalnya bertepatan waktu nih misalnya. Iya. Ada waktu liburan dengan keluarga ke taruhlah ke Bali ya kan. Kemudian ada jadwal touring dengan teman-teman komunitas sebagai ketua, gimana? Apanya? Mana yang harus dikorbankan? Kalau liburan dengan keluarga yang harus dibatalkan atau touring dengan komunitas harus diundur? Kalau saya melihatnya, dilihat dulu dari kegiatan keluarga ini. Kalau sifatnya memang hanya sekali, pasti utamakan keluarga. Yes. Iya. Kalau touring kan bisa setiap waktu kemudian, periode kemudian. Okay. Karena kan touring paling itu sama saja perjalanan. Oke. Berikutnya adalah sinetron atau drama Korea. Wah, sebenarnya tidak ada senang ini. Harus milih sinetron atau drama Korea. Iya, sama-sama sih sebenarnya, sama-sama cupu. Sama-sama cupu. Awas loh. Iya. Dilema loh. Jujur tidak ada. Jujur kalau saya bukan pencinta sinetron, bukan, saya lebih ke film. Ke film? Iya. Cuma ada dua pilihan ini. Iya. Sinetron atau drama Korea, harus milih. Ini masalahnya sama-sama, mau sinetron mau Korea sama cerita sama. Berarti pernah ikutin dong. Kalau tahu model ceritanya berarti. Iya, sebenarnya tidak mau karena orang yang di rumah ya biar kita mau putar channel yang lain ya paling sinetron. Mau tidak mau lihat itu. Anak pertamanya yang kelas 6 SD itu kan cewek ya? Iya. Ada kemungkinan dia akan pecinta drama Korea mungkin? Enggak. Seperti anak-anak zaman sekarang? Sampai sejauh ini enggak. Dia hanya lebih ke kayak ini. Cuma tetap saya kontrol ke aplikasi-aplikasi kayak misalnya like. Cuma terkadang saya lihat lagi ngobrol sama siapa. Oke. Ketika lagi kumpul dengan komunitas, pernah membawa keluarga nggak? Istri dan anak-anak? Iya sih. Pernah. Iya. Ketika touring? Touring sih jarang karena repot. Karena repot. Ya, bukan repot bukan apalagi perjalanan jauh. Kita kan di belakang capek, kasihan juga nanti. Okay. Harapan kedepannya untuk komunitas bikers Om Ariel? Iya. Ya sebenarnya harapannya sih kembali yang jelas ISMC ke depan bisa lebih bagus, yang dimana ISMC ini bisa betul-betul sebagai duta pariwisata sebenarnya. Kenapa dikatakan duta pariwisata? Secara tidak langsung kita ini bikers itu duta pariwisata karena setiap touring ada tempat-tempat wisata baru itu anak bikers yang temukan. Oke. Akhirnya terkenal. Upload. Di mana daerah mana? Akhirnya orang, ini di mana ini? Di mana ini? Itu sebenarnya secara tidak langsung kita membantu pemerintah khususnya di pariwisata dalam memperkenalkan wisata-wisata daerah. Berarti menurut Om sendiri dari kacamata Om sebagai duta pariwisata itu benar-benar harus membantu pemerintah untuk sebenarnya secara tidak langsung kita betul-betul membantu. Karena kenapa? Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya iklan. Yes, karena sudah ada iklan itu di lewat sosial media itu. Apalagi banyak member gitu ya. Iya, tidak perlu mengeluarkan biaya iklan yang tinggi, sehingga sebenarnya pemerintah sebenarnya terbantu dengan para bikers ini dalam memperkenalkan wisata-wisata daerah. Oke. Iya, baik itu yang lama sudah wisata daerah lama tapi orang belum terlalu kenal, maupun yang baru muncul. Contoh ya kayak kemarin yang di Goa Bolangi kan orang tidak terlalu tahu. Oke, betul. Pada saat dikunjungin foto-foto akhirnya orang cantik loh. Ini di mana? Ini di mana? Gitu ya? Iya. Oke. Yang cantik apanya nih?
Pemandangannya atau omnya? Pemandangannya. Tapi kalau ngomong-ngomong biker tuh harus cowok semua ya? Maksudnya enggak maksudnya harus cowok banget ya? Ada yang konten gak kira-kira? Om saya mau masuk dong om. Ada gitu gak? Bahkan ada ladies. Ada ladies? Iya, saya punya member kemarin ada ladies. Punya member pakai motorsport. Maco ya? Luar biasa ya? Ada. Sport kan berat. Iya. Saya aja sebagai cowok agak susah. Motornya Sabre. Gila, gede ya? Itu jadi, touring sejauh itu nggak ada masalah? Kalau dia touring, kalau dia ayo. Ikut juga? Oh iya, mau kemana ayo. Wow. Bahkan ya banyak cowok-cowoknya kalah. Luar biasa ya? Iya, terlalu banyak izinnya kalau ada touring. Sudah berkeluarga juga beliau? Sampai hari ini belum. Kayaknya kita harus catat deh. Kita harus undang juga Lady Biker. Ya nggak? Boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak Om sudah hadir di studio kita. Iya. Dan semoga kedepannya kita bisa undang lagi hadir. Dan yang paling penting adalah Om sebagai ketua komunitas tersebut makin dipercaya, komunitasnya makin melebar agar bisa memberikan hal-hal positif kepada masyarakat dan juga membantu pemerintah. Ya kan? Ya. Dan saya terus terang masih pengen panjang lagi nih ngobrolan kita. Iya. Cuma saya takutnya biasa kalau saya duduk dengan om-om agak ngiluh. Bukan om-om ya, tapi lebih ke panggilan ke om gitu kan, Om Ariel. Karena sebagai biker ada istilah om dan apa kalau Lady Biker ini dipanggilnya apa? Sis ataupun bro. Ada beberapa panggilan. Iya, ada panggilan. Ada beberapa panggilan. Tante. Bro atau sis. Iya. Kemudian kalau biasa kalau laki-laki biasa umum dipanggil om aja sih. Tapi sebenarnya lebih ke bro sis. Om Ariel, terima kasih banyak sudah hadir sekali lagi. Komunitasnya sukses selalu. Kita bisa keluar dari problem pandemi ini. Iya, amin. Thank you so much. BDD Indonesia pamit mundur, Sigal pamit mundur, ada juga Om Ariel. Sampai jumpa.